lolos ke Piala Dunia. Itulah kira-kira asa yang terus membara di kubu timnas Indonesia. Bagaimana tidak, setelah timnas Indonesia berhasil lolos ke babak round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, banyak yang meyakini bahwa Indonesia mampu melangkah lebih jauh lagi. Bahkan puncaknya sampai menuju ke Piala Dunia. Sebenarnya itu bukanlah hal yang mustahil, mengingat timnas kita saat ini banyak bermaterikan pemain-pemain yang berkarir di luar negeri dan tentu saja memiliki kemampuan untuk bersaing dengan pemain-pemain dari negara lain di Asia. Meski begitu, jalan menuju Piala Dunia bukanlah hal yang mudah bagi timnas Indonesia. Seperti yang kita ketahui, di putaran ketiga, timnas Indonesia besutan Sintayong tergabung dalam grup C yang dapat disebut sebagai grup neraka karena berisikan negara-negara yang langganan Piala Dunia seperti Jepang, Australia, dan Arab Saudi. Selain itu, ada juga negara-negara kuat seperti Bahrain dan Cina yang mengisi grup C tersebut. Secara peringkat FIFA, Indonesia merupakan tim terlemah di grup tersebut dengan menempati urutan ke-133 di dunia. Indonesia jelas dianggap sebagai tim semenjana pada putaran ketiga. Bagi tim-tim di 4 pot awal, Garuda tentu dipandang sebagai lumbung poin dan gol mereka. Meski begitu, peringkat Indonesia saat ini tidaklah menggambarkan permainan Indonesia di lapangan. Permainan Indonesia kini sudah jauh lebih berkembang usai dilatih oleh STY dan bergabungnya para pemain keturunan ke dalam skuad Garuda. Jadi tidak heran jika tim-tim kuat seperti Jepang dan Australia mulai mewaspadai kekuatan timnas Indonesia. Dikutip dari laman resmi AFC, Hajime Moriyasu selaku pelatih timnas Jepang yang pernah menghadapi Indonesia di Piala AFC 2023 menilai bahwa timnas Indonesia tampil cukup baik dan menunjukkan peningkatan yang signifikan. Tak hanya itu, dilansir dari Harimau Malaya, Tim Cahill sekaligus legenda timnas Australia juga ikut menyoroti performa skuad Merah Putih dengan menyebutkan bahwa mereka harus bangga karena perkembangan sepak bola di Indonesia, terutama dengan performa yang ditampilkan di Piala Asia U23. Mantan pemain Everton itu juga memuji kinerja Erick Thohir dalam mengemban sepak bola Indonesia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, melakukan pekerjaan yang luar biasa dalam memimpin sepak bola di Indonesia, tambahnya. Meski begitu, Erick Thohir tak mau terlena dengan tetap menganggap bahwa tidak ada lawan yang mudah di kualifikasi Piala Dunia Round 3 zona Asia. Walaupun ia tetap optimis dengan timnas Indonesia. Secara realistis, peluang Indonesia untuk lolos langsung ke Piala Dunia 2026 lewat jalur round 3 cukup kecil. Karena jika Indonesia ingin lolos, anak asuh STY harus bisa menempati posisi kedua teratas pada babak round 3. Bukannya mustahil, tapi hal itu akan sulit dilakukan mengingat lawan-lawan timnas Indonesia ini merupakan tim kuat Asia yang jadi langganan Piala Dunia. Tapi tunggu, jika Jay Itzes dan kolega gagal menduduki 2 peringkat teratas, kans timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026 belum sepenuhnya tertutup. Tim yang duduk di peringkat ketiga dan keempat akan dikumpulkan di putaran keempat. Mereka akan terbagi ke dalam 2 grup yang berisi 3 tim. Juara grup di putaran keempat akan menyabet 2 tiket lainnya ke Piala Dunia 2026. Adapun tim peringkat kedua di 2 grup putaran keempat akan saling duel untuk memperebutkan 1 tiket playoff antar zona. Sementara itu, tim posisi kelima dan keenam pada grup putaran ketiga dipastikan tersisih dari persaingan menuju Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia tentu harus datang ke babak round 3 dengan skuad terbaik mereka jika tidak mau tersisih dari persaingan menuju ajang 4 tahunan tersebut. Oleh karena itu,
Timnas Indonesia terus berusaha meningkatkan kualitas tim dengan cara menambah pemain keturunan untuk memperkuat posisi-posisi yang dianggap perlu ditingkatkan kualitasnya, terutama pada sektor penjaga gawang dan lini depan. Skuad Garuda dapat menambah kualitas di posisi penjaga gawang jika proses perpindahan Federasi Kiper FC Dallas Martin Paes bisa segera rampung. Selain itu, sektor lini depan juga menjadi perhatian usai dinilai jauh dari kata produktif. Seretnya lini depan timnas dalam menciptakan gol mendorong STY untuk terus berburu pemain keturunan Indonesia demi menambah kekuatan terutama di posisi penyerang. Saya akan terus mencari penyerang untuk membantu tim lebih baik lagi, ujar STY dilansir dari kompas.id. Beberapa nama pemain keturunan seperti Ole Romeni, Delano Ladan, William Manfov, dan Denzen Berggren bisa menjadi incaran utama. Tinggal menghitung hari babak round 3 akan segera dimulai. Skuad Garuda sendiri akan memulai pertempuran perdananya di babak round 3 dengan bertandang ke markas tim kuat Arab Saudi pada 5 September 2024. Kita doakan saja semoga timnas Indonesia dapat menampilkan permainan terbaiknya. Saksikan terus channel YouTube Away Goals karena kami akan terus share berita tentang timnas Indonesia. Salam Away Goals.